Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan saya kali ini, saya Siti Wedunisa selaku asisten laboratorium teknik industri akan mewawancari ketua lab kita, Pak Adi Chandra, dan beserta dosen teknik industri sudah ada Pak Wahid dan Pak Yudi. Oke, mungkin bisa dimulai dari Pak Adi Chandra sendiri. Oke, siap. Pak, kok Bapak bisa sih jadi ketua lab teknik industri itu? Gimana Pak? Oke, untuk menjadi ketua lab itu mungkin sejarahnya agak panjang juga Pak Yudi ya. Seperti kita ketahui gimana dulu kita menjadi tim laboratorium itu. Sebenarnya laboratorium teknik itu sudah lama berdiri ya, tapi kita aktif dan mengaktifkan dan mengembangkan kembali mulai semester ganjil tahun 2019 ya Pak Yudi. Memang sebenarnya laboratorium itu sudah banyak kita berkembang, tapi kita perlu nih ada improvement yang harus dikembangkan lagi gitu, seperti misalkan jumlah aslep gitu kan, karena kalau misalkan sumber daya manusia tidak ada, bagaimana kita mengembangkan gitu kan. Nah maka dari itu sejarahnya itu kita ditunjuk oleh Pak Dadang sendiri dan Ibu Kaprodi Ibu Dunia Al-Fatihah. Kita nih bareng-bareng ditunjuk untuk mengelola laboratorium teknik industri gitu. Bagaimana caranya supaya mengembangkan lagi laboratorium teknik industri Universitas Pamulang. Begitu sejarah mungkin awalnya. Nah, mungkin untuk Pak Adi sendiri, background Pak Adi itu seperti apa sih Pak, sehingga Bapak bisa menjadi ketua lab, Bapak berkecimpung di dunia industri sendiri, itu seperti apa? Oke, ya untuk background sendiri, kebetulan pendidikan saya S1, S2 teknik industri juga, begitu. Kenapa saya mau menjadi terjun ke laboratorium, karena saya merasa punya tanggung jawab gitu kan, menaruh tanggung jawab gitu ya, dimana teknik industri harus dibina oleh memang yang backgroundnya teknik industri juga gitu, supaya improvementnya bagus gitu kan. Nah disitulah karena saya background teknik industri, Pak Yudi teknik industri juga, Pak Wahid teknik industri, makanya saya merekrut rekan-rekan juga yang teknik industri gitu kan. Jadi linear. Nah linear bisa juga untuk saat visi misinya tercapai gitu kan, apa yang diinginkan oleh laboratorium teknik industri begitu ya. Oke, terima kasih. Nah, di sini kan kita akan membahas, kita ingin memperkenalkan mengenai laboratorium teknik industri itu seperti apa. Jadi mungkin Bapak bisa memperkenalkan laboratorium teknik industri itu seperti apa sih Pak untuk saat ini? Oh, untuk saat ini. Oke, untuk saat ini ketika kita akan menjadi mahasiswa teknik industri dan mulai dari semester 1 itu kita ada yang namanya beberapa praktikum yang akan kita laksanakan gitu kan, untuk mencapai apa yang disebut dengan outcome-nya nanti kita akan menjadi apa, seperti apa gitu kan. Seperti kita ketahui teknik industri secara luas ya, berbicaranya bukan hanya spesifik satu bidang saja begitu Pak Yuri ya. Seperti misalkan kalau teknik mesin kita hanya berbicara bagaimana kandungan suatu mesin gitu kan, merancang mesin. Terus elektro kita berbicara bagaimana elektronikanya, VLC-nya, terus apa namanya, arus kuat, arus lemahnya gitu. Tapi kalau di industri kita secara luas itu membahasnya, tidak hanya secara satu spesifik aja. Makanya di sini kita ada yang belajar namanya gambar teknik, kemudian ada yang pemrograman, kemudian ada proses manufaktur, terus ada kimia industri juga. Kemudian setelah itu ada statistik industri, terus ada lagi namanya dengan pemodelan dan simulasi sistem gitu kan. Terus ada lagi perancangan kerja, itu udah masuk ke industri ya, ergonomi industri. Terus ada PPIC yang disebut dengan industrinya gitu kan. Terus ada P3 atau perancangan produk gitu. Itu sekilas praktikum yang akan dilalui oleh para mahasiswa teknik industri Universitas Pamulang dari semester 1 sampai dengan semester 8 itu nanti gitu. Oke itu. Oke, mungkin dari tadi Pak Adi sudah menyebutkan pada awal masuk kita sudah diperkenalkan dengan menggambar teknik di awal kan. Mungkin Pak Yudi bisa diperjelaskan seperti apa sih gambar teknik di teknik industri itu Pak? Oke, di teknik industri itu kan kita bicara bukan hanya seperti ada yang khusus teknik gambar ya, seperti sipil, arsitek, tapi kita nggak membahas itu. Tapi pada dasarnya di teknik industri juga sama mempelajari tentang gambar teknik dari 2D, 3D dan sampai ke proses selanjutnya. Karena di teknik industri itu kita itu dari mulai awal rancangan sampai nanti menghitung kebutuhan materialnya sudah dipersiapkan dari semester awal. Karena dari semester 1 sampai semester 8 kita membahas tentang bagaimana linearitas sebuah produk atau jasa di dalam pengembangan produk itu yang diawali dari teknik gambar. Nanti akan lebih luas lagi tergantung nanti kita lebih sukanya di mana gitu. Saya nggak suka di di gambarnya, saya lebih suka di proses manufakturnya. Tidak masalah karena kan kita dari awal udah memberikan suatu gambaran bagaimana teknik gambar sampai nanti perhitungan bill of material sampai nanti PPIC-nya itu
nyambung terus Nyambung sampai terus. nanti di semester terakhir itu ada namanya sistem informasi. Iya. Dari sistem informasi itu didapatkan dari teknik gambar sampai nanti finish good berapa biayanya gitu. Kurang lebihnya di teknik gambar itu seperti itu. Awalnya teknik gambarnya ya. Oke. Kemudian Pak, untuk gambar teknik sendiri di industri umpam itu seperti apa praktikumnya? Oke, Seperti teknik apa? industri itu di sini kita udah mulai mengembangkan bahwa si mahasiswa teknik industri itu harus mempunyai sertifikasi di bidang gambar teknik ya, karena kita udah menyiapkan salah satu aplikasi namanya software SolidWorks yang dimana di situ kita akan belajar 2D, 3D, drawing sampai keluar namanya kebutuhan material dari gambar itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi di Laboratorium Teknik Industri Umpam sendiri sudah menggunakan software SolidWorks. Software SolidWorks. Yang sudah banyak digunakan di perusahaan-perusahaan Iya, ya, Pak, ya? betul. Kemudian selanjutnya setelah praktikum menggambar teknik itu kita praktikum apa lagi ya Pak? Oke, setelah gambar teknik sebenarnya tidak termasuk praktikum, tapi itu kita dipraktikkan secara langsung gitu ya, karena di kurikulum kita ini kita masih belum ada praktikum menggambar teknik, tapi kita setelah teori kita pasti mewajibkan para mahasiswa untuk mempraktekannya bagaimana mereka membuat gambar di software tadi itu SolidWorks gitu kan. Setelah di semester 1 itu gambar teknik, kita maju ke semester 2 ada yang disebut dengan pemrograman gitu ya, pemrograman. Tapi di sini kita program tidak cukup spesifik ya, hanya secara gambaran saja gitu kan. Pengenalan dasar. Jadi di mana kita bisa membuat program-program software kecil seperti misalkan membuat kalkulator, aplikasi, terus membuat tempat kasir atau dan sebagainya. Karena kita bukan spesifik di pemrograman. Bukan di pemrograman seperti teknik informatika gitu, atau membuat program PLC seperti di elektro gitu, seperti itu. Tapi kita hanya secara umumnya aja. Jadi coding-coding yang dasar itu mereka dipelajari di pemrograman itu. Jadi tidak secara spesifik mendalam gitu kan. Tapi penting mereka setelah lulus itu sudah tahu coding-coding untuk membuat suatu aplikasi atau software itu sudah tahu, intinya seperti itu di pemrograman ya, gitu ya. Nah, untuk di Laboratorium Teknik Industri Umpam ini untuk pemrograman kita menggunakan software apa Pak? Nah, untuk pemrograman bisa disilakan oleh Pak Yudi. Oke, pemrograman secara dasar kita umumnya di setiap fakultas teknik itu menggunakan bahasa C atau C++. Cuma untuk berikutnya atau enterprise-nya biasanya kita di teknik industri itu pakai Delphi ya, Delphi. Tapi dasarnya tetap adalah di C++. Karena kalau C++ ngerti, maka di Delphi-nya pun akan tidak terlalu jauh. Karena itu sebagai enterprise membuat gambaran layar ya. Jadi kalau konstruksinya itu C++, kalau buat desainnya yaitu Delphi. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi kita nggak sampai sedetail untuk membuat program karena kita fokusnya bukan di pemrograman. Ya, baik, terima kasih. Itu di semester 2 ya Pak? Semester 2 Nah, sudah. kemudian lanjut di semester 3, Oke. praktikum apa sih yang akan kita lakukan Pak? Untuk semester 3 kita ada 2 praktikum, yaitu pertama praktikum proses manufaktur dan yang kedua praktikum kimia industri. Nah, untuk manufaktur sendiri kita mungkin bisa langsung berbicara kepada narasumber yang biasa mengampu mata kuliah proses manufaktur dan praktikum proses manufaktur. Mungkin bisa diperkenalkan. Oke, Pak di Wahid. sini kita sudah ada Pak Wahid, dosen yang pengampu, dosen pengampu proses manufaktur ya Pak ya? Manufaktur ya. Nah, proses manufaktur itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi memang di industri itu kan ada jasa ya Pak Yudi ya, jasa, rancangan dan ada rekayasa dan manufaktur ya. Jadi memang ada dua pilihan ya kan. Kalau outputnya manufaktur adalah sebuah produk. Nah, kalau jasa itu kan outputnya apa? Outputnya itu kan tidak kelihatan kan, kepuasan, ya kan, kepuasan, ya. Terus di sini kalau proses manufaktur itu saya contohkan seperti saya membawa handphone, ya kan. Nah, itu kan outputnya sebuah produk, ya kan. Nah, manufaktur sendiri sebetulnya awal mula apa sih gitu kan? Nah, awal mula itu sebetulnya dari bahasa Latin kan. Manus dan factus, ya kan, yang artinya apa? Nah, yang artinya adalah dibuat oleh tangan. Nah, nanti di proses manufaktur ini mahasiswa ya diharapkan
sebetulnya apa? Terintegrasi dari menggambar teknik tadi, gitu kan? Nah, menggambar teknik, jadi apa? Dirancang terlebih dahulu, ya kan? Dirancang dengan menggambarkan sesuatu, ya kan? Sebuah produk lah, nanti di situ ada ukurannya, ya, ada dimensinya, ya kan? Nanti bisa juga disimulasikan. Nah, nanti di proses manufaktur lah, namanya kan proses, ya, artinya berarti itu diproses berdasarkan rancangan atau gambar yang sudah didesain. Nah, di dalamnya juga proses manufaktur itu kita nanti berkenaan dengan alat, ya kan? Karena pada dasarnya, ya kan, pada dasarnya di industri itu yang sering kita lihat, ya, atau yang sering kita pelajari itu sebetulnya unsur-unsurnya itu ada 5M plus 1 L, ya kan? Nah, udah apa itu, ya kan? sekali udah ada 5W. 5M. Yang pertama apa? Yang pertama adalah M-nya itu modal, Wah, kan? modal. Jadi Ya. kalau nggak ada modal kita nggak bisa jalan gitu. Ya kan, modal. Modal, ya. Ya, artinya apa? Kita membeli sesuatu kan harus ada yang punya modal. Modal. Oke, ya betul ya. Oke. Terus apa? Yang kedua, Metode, metode, kan? atau Metodenya, cara. ya, atau caranya. Terus ada mesin. Mesin. Nah, terus ada apa lagi? Manusia. Kalau nggak ada manusia kita Siapa yang mau kasih? siapa yang mau mesin, ya kan? Oke. Nah, terus satu laginya apa? Nah, Ya kan? Mandi Tadi apa? Modal, modal, mesin, mesin, Manusia, metode, metode, ya. manusia. manusia. Satu lagi apa, Pak? Satu lagi apa? Environment. Nah, L-nya itu adalah Lingkungan. lingkungan atau bahasa Oke. Inggrisnya ya environment. Oke, ya. Oke, lanjut. Apa Nah. lagi? Sekali ya, Pak. Sangat luas tuh bahasannya kayak Iya. Kayaknya terlalu berat sama masukan itu. Takutnya mahasiswa takut gitu mas Iya, industri. Pak. Tapi lebih di persempit lagi. Ya, jadi dari beberapa tadi ya unsur-unsur tadi, Ya. ya kan, kita berhubungan dengan salah satunya mesin, ya kan? Mesin. Nah, disitulah nanti dari rancangan perubahan dari sebuah desain atau gambar tadi, ya, kita olah, ya kan, kita olah, terus kita bentuk, ya, kita proses dengan beberapa mesin